Assalamualaikum warahmatullahi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai wujud syukur seorang hamba kepada Allah atas berbagai nikmat yang terus tercurah dan rahmat yang terlimpahkan pada kita sekalian. Pada malam hari ini, dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam ke-16 di bulan Safar 1447 Hijriah. Kembali kita hadir melaksanakan ibadah yang dicintai oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat secara berjamaah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, dan kemudian kita sambil menanti salat berikutnya, kita duduk bermajlis untuk sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis yang mulia yang datang dari Rasulullah SAW, yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis ini dikumpulkan dalam sebuah kitab yang diberi judul dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu, pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan hadis-hadis tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-25 terkait dengan pembahasan kitab ini, dan tersisa pada kita beberapa hadis lagi, ya, mudah-mudahan bisa kita sempurnakan pembahasannya pada malam hari ini. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 1348. Ya, betul ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita bahas mulai hadis yang ke 1349. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu al-musyrikin, berjihadlah melawan kaum musyrikin, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan
jiwa-jiwa kalian, dengan fisik kalian, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i. Rawahu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ya. Gitu saja yang disebutkan oleh Imam Nawawi, walaupun hadis ini juga diriwayatkan oleh sebagian imam, ya, seperti Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Tapi intinya hadis kita ini hadis yang sahih. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya berjihad melawan kaum musyrikin. Dan ketika disebutkan kaum musyrikin, maka sudah include padanya kaum kafirin tentunya, ya. Karena orang-orang yang musyrik pada hakikatnya juga kufur, dan orang yang kufur pada hakikatnya juga orang-orang yang syirik. Walaupun kadang disebutkan bersamaan, kadang disebutkan musyrikin dan disebutkan juga kafirin, ya. Dan Allah telah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin, ya. Dan Allah juga mengatakan, Allah mengatakan tentang orang-orang orang-orang yang ahlul kitab, ya, orang-orang yang kufur kepadanya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, Allah mengatakan sebelum wa ma umiru illa liya'budu, sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menyebutkan tentang orang kafir itu min ahlil kitabi wal musyrikin. Wa ma tafarraqal ladzina bukan, ya, ayat setelahnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, ya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu ada yang dari kalangan ahlul kitab dan ada yang dari kalangan kaum musyrikin, ya. Jadi kadang dibedakan antara ahlul kitab dan musyrikin, dan semuanya masuk pada nama besar, yaitu orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan disyariatkannya berjihad, ya, melawan kaum musyrikin. Dan dalam hadis ini disebutkan ada 3 jenis jihad. Ya, biasanya yang paling banyak dalam Al-Qur'an dan dalam hadis apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad melawan musuh-musuh Islam, utamanya yang memerangi umat Islam, dengan 2 yang paling utama, yaitu dengan harta benda kita dan dengan fisik kita, dengan jiwa kita. Tapi dalam hadis ini disebutkan ada tambahan wa alsinatikum. Maka penjelasan dari ulama kita tentang bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, seperti yang pernah kita bahas dalam beberapa hadis-hadis sebelumnya, bahwa orang yang berjihad dengan harta adalah paling tidak membantu para mujahidin, membantu mereka-mereka yang melakukan jihad fi sabilillah. Kita-kita yang tidak sempat terjun langsung, terlibat langsung dalam pertempuran, tidak masuk dalam front jihad, maka kita membantu mereka, entah, ya, dalam hadis terakhir yang kita jelaskan, entah kita berikan perbekalan untuk mereka, atau kita mengkafili, menyantuni keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para mujahidin, dan dengan apa saja yang kita sanggupi dari harta benda untuk mereka-mereka itu. Ini adalah jihad dengan bi amwalikum. Wa anfusikum, ini jelas, ya, mereka yang terlibat langsung dalam medan jihad fisabilillah.
Lalu apa makna wa'al sinatikum? Ya, di sini ada penjelasan baik tentang makna bil lisan, yaitu fahuwa bid-du'a. Di antara jihad, ya, jihad dengan lisan adalah dengan berdoa, mendoakan mereka-mereka itu. Ya, jadi ketika kita mendoakan para pejuang-pejuang agama Allah yang telah menyiapkan jiwa dan harta mereka untuk mempertahankan benteng-benteng kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin dan untuk membela kaum muslimin, maka kita yang tidak terlibat langsung minimal mendoakan mereka. Itu adalah jihad. Wal madah lil mujahidin. Ya, dan di sini Syekh, ya, penulis kitab Bahjatun Nadhirin ini mengatakan dan memberikan pujian kepada kaum mujahidin. Ini diantara jihad kita dengan lisan-lisan kita. Kenapa kita harus memuji mereka? Karena kaum kufar, orang-orang kafir, selalu memberikan statement yang negatif terhadap kaum mujahidin. Mereka senantiasa memberikan kabar-kabar, isu-isu yang tidak benar tentang kaum mujahidin. Mereka mungkin mencap mereka dengan teroris, ya. Mereka mencap dengan berbagai macam label-label yang tidak benar terhadap kaum mujahidin. Maka kita, kaum muslimin, minimal kita memuji mereka, saudara-saudara kita yang siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka menjaga benteng-benteng kaum muslimin, tempat-tempat yang suci di Quds umpamanya. Kalau hari ini paling mudah kita mencontohkan dalam masalah jihad ini adalah saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza secara khusus. Kita yang tidak terlibat langsung, kita mendoakan mereka dan kita menunjukkan keberpihakan kita kepada mereka, memuji mereka. Kita puji kepahlawanan mereka, kita puji keberanian mereka, kita puji kesabaran mereka, ketangguhan mereka. Dengan berbagai macam ujian yang berat, mereka tetap teguh dan tetap mereka melakukan perlawanan semampu mereka. Kita berikan pujian kepada mereka-mereka. Jangan justru sebaliknya, tanpa kita sadari kita justru membantu orang-orang kafir untuk menyudutkan saudara-saudara kita. Ya, ini yang sangat disayangkan. Kadang sebagian orang sadar atau tidak sadar ikut membantu orang-orang kafir untuk menyerang saudara-saudaranya yang berjihad fisabilillah. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita tidak pernah ikut terlibat jihad, lalu kerja kita hanya mengoreksi mereka, kita melakukan komentar-komentar yang miring dan hanya sebagai pengamat-pengamat, lalu selalu mengeluarkan statement yang justru menunjukkan keberpihakan kita kepada musuh tanpa kita sadari mungkin, atau justru memang kita melakukan secara sengaja, ya. Dan ini semacam ini, ya, pernah ditanyakan kepada seorang tabi'in yang mulia, Yas bin Muawiyah. Yas bin Muawiyah ini seorang tabi'in yang terkenal dengan ilmunya, seorang qadhi, dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Beliau pernah ditanya tentang beberapa orang-orang Islam, lalu dia menggibah, ya, orang itu menyebutkan beberapa sosoknya kaum muslimin dan terutama para pejuang-pejuang, lalu membicarakannya. Apa tanggapan Iyas? Beliau mengatakan, apakah kamu telah pernah berjihad melawan Romawi? Apakah kamu pernah berjihad melawan Persia? Lalu beliau sebutkan beberapa negeri-negeri kafir waktu itu yang memerangi kaum muslimin di masa itu. Orang itu mengatakan tidak, ya. Iyas mengatakan, subhanallah, kaum kufar selamat dari komentar-komentarmu, selamat dari lisan-lisanmu, lalu saudaramu kaum muslimin tidak selamat dari seranganmu. Kalian menyerang saudara-saudaramu dengan lisan-lisanmu yang tajam, mencela mereka, mengkritik mereka. Lalu orang kafir kalian tidak hadapi dengan tangan kalian, tidak dengan harta kalian, bahkan tidak dengan lisan kalian. Dan ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin hari ini. Mereka tidak pernah menunjukkan keberpihakan yang jelas, kontribusi yang jelas terhadap saudara-saudaranya yang berjuang di sana. Lalu kerjanya cuma menilai, mengkritik. Dan orang kafir selamat dari kritikan mereka, tidak pernah mempersoalkan mereka itu. Kata
Syekh Al-Abbad hafizahullah ketika menukil perkataan dari Iyas bin Muawiyah tadi yang memang terkenal dengan kecerdasannya, beliau mengatakan, dan ini salah satu di antara tanda kecerdasan beliau, bahwa ya ketika ada orang yang kita melihat selalu mencela para mujahidin, perlu dinasihati ya. Jangan sampai kita tidak sadari kita dipermainkan oleh syaitan. Teman-teman kita selalu kita jadikan objek pembicaraan, lalu kita meninggalkan musuh dari pembicaraan. Ya, banyak sekali penilaian-penilaian kita terhadap saudara-saudara kita yang nyata-nyata berjuang di sana. Tidak dipungkiri mereka mungkin ada kesalahannya, mereka mungkin ada kekeliruannya. Tapi apa yang mereka lakukan dari kekeliruan, seandainya ada, itu tidak seberapa dengan kontribusi mereka yang luar biasa terhadap agama ini dengan mempertahankan benteng-benteng kaum muslimin dan mempertahankan kehormatan kaum muslimin dan mengangkat izzah bagi kaum muslimin. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan tentang masalah ini atau mirip dengan ini ya, bahwasanya man naqashal mu'minin ala dzunubihim walam yunakish al-kuffara wal munafiqin ala kufrihim wa nifaqihim fa innahu dalla ala jahlihim wa ala zulmihim. Kata Ibnu Taimiyah bahwa siapa yang memunakasyah, membantah ya, munakasyah kan itu membantah ya, membantah dan mau menguji dan mempersoalkan orang-orang beriman dengan dosa-dosa mereka. Dosa memang perlu dipersoalkan sebenarnya. Tapi kata Ibnu Taimiyah, lalu dia tidak pernah memunakasyah orang kafir atas kekufuran yang ada pada mereka dan tidak pernah memunakasyah orang munafik dengan kenifakan yang ada pada mereka. Jadi orang-orang kafir, orang munafik selamat dari gangguannya. Lalu yang menjadi selalu sasaran lisannya adalah orang-orang beriman. Maka itu tanda kejahilan mereka dan tanda kezaliman mereka. Dan ini perlu untuk kita tegaskan kepada umat hari ini ya. Masih sangat sering kita dengarkan sebagian orang yang menilai saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, bahkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan hari ini. Mereka sudah dilanda kelaparan yang mematikan. Belum ada juga kadang suara-suara yang kita dengar dari sebagian kaum muslimin sebagai wujud keprihatinan kepada mereka, alih-alih untuk mau menolong mereka atau paling tidak mendiamkan mereka, ini justru mau menilai tentang mereka itu bahwa mereka adalah orang yang sesat, mereka adalah orang yang menyimpang, dan seakan-akan mengatakan mereka orang yang tidak pantas untuk ditolong. Dan seakan-akan ya mau mengatakan biarlah serahkan Palestina kepada musuh-musuh ya. Ini tentu saja di antara hal-hal yang sangat menyedihkan kita ya. Dan ini yang dimaksudkan ya dengan jihad dengan lisan. Jadi Syekh mengatakan jihad dengan lisan adalah dengan mendoakan dan dengan memuji para mujahidin ya. Doakan ini, doakan kepada para pejuang dan doakan kehancuran kepada musuh-musuh dan memuji kepada para mujahidin dan memberikan semangat kepada mereka, wal amal ala tathbitihim, dan kita melakukan sesuatu yang bisa meneguhkan mereka, meneguhkan para mujahidin. Ini hal yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk kontribusi dalam berjihad. Dan ini di antara jihad kita yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, kalau jihad dengan bi anfusikum, kita masih sangat jauh ya dari mereka. Dan mungkin tidak kita sampai ke sana. Tapi ada kesempatan untuk bi amwalikum dan ada kesempatan dengan bi alsinati. Ya, dengan lisan-lisan kita. Jamaah sekalian, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'adnya ketika beliau mengurutkan tingkatan jihad, beliau sebutkan tingkatan jihad itu ada 4, yaitu jihad dengan hawa nafsu. Jihad yang paling ringan sebenarnya, bukan juga jihad paling ringan ya, tapi jihad tingkatan yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang
harus kita lakukan semua kita tanpa kecuali. Karena kita semua punya hawa nafsu, kita melawannya, jihad melawan hawa nafsu. Dia bukan jihad yang paling tinggi, tapi jihad yang paling dasar. Yang kedua adalah, ya makanya pernah kita jelaskan ya, bahwa hadis yang dikatakan hadis padahal bukan hadis itu tidak tepat ya. Pernyataan yang mengatakan raja'na min jihadi al-asghar ila al-jihadil akbar. Qila wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Ya, maka tidak sahih apa yang diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ketika pulang dalam salah satu perang besar, lalu Rasulullah mengatakan kita sudah pulang, kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Lalu ditanya, apa jihad yang lebih besar wahai Rasulullah? Dikatakan jihad melawan hawa nafsu. Ini hadisnya tidak sahih ya. Bukan hadis bahkan. Ya, paling tidak dia perkataan salah seorang tabi'in, tapi juga tidak ya, secara makna masih perlu didiskusikan. Dan yang tepat bahwasanya dia bukan jihad yang terbesar, karena jihadun nafs adalah jihad yang paling dasar. Yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Dan yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah jihad melawan kaum munafikin. Ibnu Qayyim jelaskan rinciannya bahwa jihad dengan hawa nafsu ini dengan cara menuntut ilmu sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu sungguh-sungguh, lalu mendakwahkannya dengan penuh kesungguhan juga, lalu bersabar terhadap semuanya itu. Inilah jihad yang pertama, melawan hawa nafsu. Jihad yang kedua melawan syaitan, yaitu jihad melawan syaitan menghadapi dua senjata utama syaitan, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dilawan dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah yang bisa menjadi benteng dari semua syahwat, utamanya ibadah solat, karena solat adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan syubhat itu bisa dilawan dengan ilmu yang benar. Orang yang tersyubhati itu orang yang karena ilmunya rapuh, tidak kuat ilmunya, dasar ilmunya tidak kuat, sehingga kadang dia bingung terhadap agama ini, dan kadang memiliki pemahaman yang keliru dan menyimpang. Maka syubhat dilawan dengan ilmu yang benar. Lalu jihad dengan orang-orang kufar, utamanya dengan bi amwalihim wa anfusihim. Adapun dengan orang munafik, walaupun ini juga dengan bi amwalikum wa anfusikum, tapi lebih ditekankan dengan bi alsinatikum. Ya, makanya beliau berdalilkan hadis semacam ini untuk mengatakan bahwa jihad melawan orang munafik itu dititik beratkan pada jihad dengan lisan. Karena kadang kita tidak tepat untuk melawan orang munafik dengan fisik. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika melihat fenomena kemunafikan yang munafiknya pada masa itu sudah jelas-jelas munafik akbar yang merupakan kekufuran, tapi beliau tidak pernah memerangi mereka. Hatta la yaqulan nasu inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Ketika ditanya kenapa membiarkan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, beliau mengatakan agar orang tidak menuduh kita membunuh sahabat-sahabat kita sendiri. Ya, karena tahunya mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah, padahal sebenarnya adalah munafik yang kufur kepada Allah. Tapi karena mereka masih berlabelkan Islam, maka tidak diapa-apakan dengan fisik mereka. Tapi membantah syubhat-syubhat mereka dengan lisan, ya, dengan lisan. Jadi jihad dengan lisan ini utamanya kepada kaum munafikin yang selalu menyudutkan umat Islam atau selalu melemparkan syubhat-syubhat kepada kaum muslimin. Makanya jihad media salah satu dalilnya adalah hadis kita ini, wa alsinatikum, ya, dengan lisan-lisan kita. Mereka bersenjatakan dengan media untuk liutfi unurallah, untuk memadamkan cahaya agama Allah, bi afwahib, dengan mulut-mulut mereka. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau orang kafir datang menuduh Rasulullah, mencela-cela Rasulullah, langsung Rasulullah mengatakan, "Qum ya Hasan, bangkit wahai Hasan." Hasan bin Sabit waktu itu penyairnya Rasulullah, mengeluarkan syair-syair yang membela Rasulullah.
karena melawan para penyair-penyair Quraisy waktu itu yang menyudutkan Islam dan menuduh Rasulullah SAW. Maka kita punya Hasan bin Sabit waktu itu di masa Rasulullah, dan ada juga Abdullah bin Rawaha yang membantah mereka dengan syair-syair mereka. Maka kita juga umat Islam perlu memiliki orang-orang yang kuat di media untuk membantah syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kaum munafikin atau kaum-kaum kufar. Termasuk bi alsinatikum adalah dengan mujadalah, dengan diskusi, dialog yang tentu saja dialog dengan cara yang terbaik. Ya, Allah katakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan kalian membantah orang-orang kafir kecuali dengan jidal, bantahan, dialog dan diskusi yang terbaik. Kecuali orang yang zalim di antara mereka, ya memang tidak mempan dengan dialog, ada cara yang lain. Itulah jihad, ya, be safe. Adapun kalau mereka mau menuduh dengan tudingan-tudingan yang semacam itu, kita juga harus jawab dengan media juga, dengan lisan juga, dialog juga. Maka ini menunjukkan kita juga harus punya perangkat keilmuan yang cukup, yang baik, yang kuat, agar kita bisa menghadapi mereka sesuai dengan apa yang mereka perlakukan dengan kita. Kalau mereka dengan lisan, kita hadapi dengan lisan. Dengan harta, kita juga harus siap dengan harta. Karena orang kafir itu dengan harta mereka, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi dari jalan agama Allah. Maka kita juga berinfak fisabilillah untuk melawan mereka. Dan ketika mereka dengan bi anfusihim, maka itu juga yang dilakukan oleh para mujahidin. Ini jamaah sekalian ya, dan hal yang kami mau tekankan tadi ya, persoalan kita berhati-hati hari ini untuk berkomentar. Mungkin kita punya catatan, tapi bukan suatu hal yang bijak untuk kita bicarakan hari ini. Hari ini saudara kita di sana butuh penguatan, mereka kelaparan, bahkan di antara mereka banyak yang sudah meninggal dunia dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, mengenaskan. Bukan saatnya kita mengomentari mereka tentang bagaimana manhaj mereka, bagaimana tentang kesalahan-kesalahan mereka. Tidak bijak untuk kita bicarakan hari ini tentang hal yang semacam itu. Ya, dan ya ini perlu untuk kami katakan, karena dalam per hari ini saja beberapa pertanyaan tentang masalah itu ya, karena adanya sebagian mungkin video-video atau potongan-potongan video yang disebarkan tentang masalah-masalah ini. Selanjutnya hadis yang berikutnya, hadis Abu Amr wa yuqal Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia, seorang mujahid yang terkenal, Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza lam yuqatil min awwalin nahar, jika beliau tidak sempat berperang di awal siang, artinya di hari, awal hari, artinya di subuh hari atau di pagi-pagi hari, akhara al-qitala hatta tazula asy-syamsu, beliau mengakhirkan, menunda peperangannya sampai masuk waktu zawal, sampai waktu zuhur. Wa tahubba ar-riyah, dan angin bertiup. Komandan, seorang pemimpin, melihat situasi dan kondisi dalam jihad fisabilillah. Biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai jihad itu di subuh hari, karena waktu-waktu subuh, waktu-waktu pagi adalah waktu yang paling berberkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi-paginya. Dan ini berlaku secara umum, berpagi-pagi dalam satu kebaikan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan tentang kuda-kuda perang
dalam surat Al-Adiyat, wal mughirati subha, ya, dan yang kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh, ya, di waktu subuh. Jadi asalnya beliau berperang atau memulai jihadnya di awal-awal pagi, awal-awal hari. Namun jika ada sesuatu pertimbangan atau halangan hingga beliau tidak memulai di waktu pagi, maka beliau tunda di awal-awal pagi, maka beliau tunda hingga di pertengahan hari, ya. Dan pada saat itu juga beliau mempertimbangkan keadaan angin pada waktu itu, ya, yang mungkin bisa menguntungkan kaum muslimin, ya, arah angin yang mungkin hembusannya yang bisa memberikan keuntungan kepada kaum muslimin. Dan ini semua adalah tentara-tentara Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penolong-penolong bagi kaum muslimin. Makanya di antara doa Rasulullah SAW dalam jihadnya, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab, ya, ya Allah yang menurunkan Alkitab dan yang memperjalankan awan, ya. Karena itu semuanya adalah junudnya Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin. Banyak manusia, banyak kaum muslimin tidak menolong mereka, tapi Allah memiliki junud-junud yang lain, tentara-tentara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan sebagai penolong-penolong bagi para mujahidin tersebut. Dan disinilah, ya, kata Nu'man bin Muqarrin, wa yanzil an-nasr, ya, pada saat itulah datang kemenangan, ya, datang kemenangan. Ya, ini menunjukkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan perhitungan dan al-akhdhu bil asbab, selalu mengambil sebab-sebab yang bisa menunjang dan menolong, membantu untuk kemenangan. Tidak tergesa-gesa, ya, tidak buta-buta, ya, tidak sembrono, tidak sembarangan. Beliau sangat cermat perhitungannya. Padahal mungkin bagi sebagian orang, bukankah Allah bersama dengan kita? Cukup Allah bersama dengan kita, tidak usah ada pertimbangan jumlah, tidak usah ada pertimbangan ini dan itu, ya. Kadang sebagian sahabat sejak di Mekah, sebagian sahabat sudah tidak sabaran. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran? Kita yang mulia dan mereka yang hina. Apa lagi alasan kita untuk menunda? Kita hadapi mereka, ya. Dan bahkan kalau sampai dikatakan, sebagian sahabat mengatakan, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Bukankah kalau ada yang di antara kita yang meninggal masuk surga, kalau ada di antara mereka yang meninggal masuk neraka? Apalagi alasan, ya, untuk tidak langsung saja menerobos mereka, menghadapi mereka. Tapi Nabi kita SAW mengajarkan tentang masalah ini, al-akhdhu bil asbab, faktor-faktor yang bisa menunjang kemenangan tersebut. Dan ini tentu saja adalah pelajaran yang sangat penting, ya, bagi kita-kita. Kalau Rasulullah mungkin selalu ada ilham, ya, selalu ada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, maka kita perlu menjadikan ini semuanya pelajaran, ya, untuk bisa melakukan perhitungan yang cermat dalam jihad, yang sampai dalam jihad yang mulia ini. Kemudian berikutnya hadis yang ke-1351, ya. Nah, ini insyaallah kita bisa selesaikan malam ini, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'a al-adu, jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum, dan jika kalian berjumpa dengan mereka, fasbiru, maka bersabarlah, ya, bersabarlah.
Hadis yang semacam ini jemaah sekalian juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa, ya. Ini hadis kita, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain yaitu Abdullah bin Abi Aufa. Dan ini sudah pernah juga kita baca, tapi di bab kesabaran, ya. Hadis nomor 53, ya. Artinya 1300 hadis sebelumnya ini, ya. Sekarang kita di 1351, di hadis 53 pernah dibahas ini. Maka kita bahas juga secara singkat, ya. Kita ulangi secara singkat karena mungkin kebanyakan kita belum hadir pada pembahasan hadis yang ke-53 itu. Ada beberapa pelajaran yang penting dari hadis kita ini tentang larangan dan perintah sekaligus peringatan. Larangannya adalah la tatamannau liqa'a al-adu. Jangan kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh. Dan ini kaidah dalam Islam bahwa seorang hamba tidak boleh meminta-minta ujian dan cobaan. Walaupun kita tahu ujian dan cobaan itu di antara fungsinya adalah untuk meningkatkan keimanan dan untuk menghapuskan dosa-dosa. Tapi tidak boleh kita menantangnya, mengharapkannya, memintanya. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang melihat teman-temannya pada sakit-sakit, lalu dia sehat-sehat terus, ya tidak usah bilang, ya Allah kenapa saya sehat-sehat terus? Ya, berikan juga saya penyakit ya Allah, supaya saya juga bisa dapat pahala sebagaimana mereka-mereka yang sakit. Tidak perlu doa semacam itu, ya. Atau sebagian kadang ketika dakwahnya tidak ada rintangan dan tidak ada tantangan, padahal dia tahu bahwasanya dakwah itu banyak rintangannya, tantangannya, cobaannya, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah cobakan kepada saya. Itu tidak perlu minta seperti itu. Untuk jadi bahan evaluasi bagus, ya. Artinya kalau kita kadang mencurigai diri kita, ya, jangan-jangan istidraj juga, jangan-jangan tidak adanya musibah yang menimpa kita sebagai istidraj, kita dalam kesalahan, dalam dosa, banyak dosa kita, tidak ada musibah kita, jangan-jangan ini istidraj, dalam artian kita dibiarkan untuk terus dalam kesesatan, kesalahan, lalu tidak ada teguran. Tidak apa-apa jadi bahan muhasabah. Tapi untuk sampai meminta tidak perlu. Karena ada orang yang kadang meminta, lalu ketika datang cobaan dia tidak bisa bersabar. Maka di sini kaidah dalam jihad pun la tatamannau liqal adu. Jangan kalian mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Dan sudah pernah kita bahas, meminta syahid dianjurkan, tapi meminta peperangan tidak dianjurkan. Karena syahid tujuan. Kalau mendapatkan syahid alhamdulillah. Dan kadang kita bisa mendapatkan syahid tanpa harus berperang. Adapun berperang belum tentu syahid. Ya, jangan-jangan kita perang tapi ujung-ujungnya tidak syahid. Bahkan kadang kita tidak sabar dengan luka-luka kita, akhirnya kita waliyadzubillah ada di antara mereka yang bunuh diri atau justru mengeluh kepada Allah dengan cobaan-cobaan tersebut. La tatamannau liqal adu was'alullaha al-afiyah, dan mintalah afiyah, pemaafan dari Allah dan keselamatan. Namun fa'idha laqitumuhum, ini yang penting. Namun jika Allah menakdirkan kalian berjumpa dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Jadi kita tidak meminta perjumpaan dengan musuh, tidak menantang, namun jika ketemu tidak lari. Ya, itu prinsip seorang muslim. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang beriman, jika kalian ketemu dengan musuh, teguhlah, jangan lari. Dalam hadis ini dikatakan fasbiru, bersabarlah. Dalam sebagian riwayat fasbutu, ya, teguhlah. Dan lanjutan ayat juga ada perintah untuk bersabar. Ya, jadi kita tidak meminta, namun jika kita ketemu pantang untuk lari. Karena salah satu di antara dosa yang terbesar, salah satu di antara dosa terbesar, 7 di antara dosa terbesar, ijtanibu sab'ah al-mubiqat,
hindarilah 7 dosa yang paling menghancurkan, paling membinasakan. Salah satunya adalah at-tawalli yauma az-zahaf, lari dari medan peperangan, ya, lari dari medan peperangan. Terakhir, hadis yang ke-1352, wa anhu, dan darinya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Jabir, dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al harbu khud'ah, peperangan itu khud'ah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini juga ya seperti yang disebutkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jemaah sekalian, khud'ah, khida sebenarnya tipu daya, ya, tipu daya, tipu muslihat, tipu daya. Dan khida itu kadang konotasinya negatif dan kadang tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya juga ada khida. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik mau menipu Allah padahal Allah dialah yang menipunya, ya. Jadi khida ala wajhil muqabalah, ya, kalau saling maka itu tidak menjadi suatu yang tercela bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam jihad ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perlu ada khud'ah, tipu daya, tipu muslihat, saling mengadu strategi, ya. Makanya jihad ini bukan cuma melihat bagaimana kekuatan fisik saja. Kalau yang seperti ini, maka hitungan matematisnya tidak mungkin jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar kalau tidak ada faktor-faktor yang lainnya, ya. Makanya antum tahu, ya, bagaimana kelihayan, kecakapan, kecerdasan seorang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin dalam perang Uhud hampir saja habis mungkin kaum muslimin waktu itu, ya. Ketika kaum muslimin sudah dipukul mundur setelah marhalah keduanya nih, marhalah pertamanya kan kaum muslimin yang menang. Namun ketika kaum muslimin ada yang turun dari tempat tugasnya dari Jabal Rumah, 50 sahabat Nabi SAW yang ditugaskan di Jabal Rumah, dan akhirnya turun sebelum diberikan aba-aba oleh Rasulullah, ya, ketika melihat harta yang sudah ditinggalkan oleh orang kafir. Maka ya, mereka turun, dan di sini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Ya, ini Khalid bin Walid, ya, ini waktu Khalid bin Walid masih dalam saf kaum musyrikin, ya, kaum kafir, bisa memukul mundur kaum muslimin, memanfaatkan hal tersebut. Hal yang lain, ya, peran Khalid bin Walid dalam menunjukkan khud'ah ini dalam perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Ketika kaum muslimin sudah gugur para komandannya, Zaid bin Haritha, lalu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian siapa? Abdullah bin Rawaha, ya, 3 komandan ini yang ditunjuk langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid, dan setelah itu Ja'far kalau meninggal, lalu Abdullah bin Rawaha, dan beliau tidak menyebutkan komandan keempat. Dan ternyata meninggal juga Abdullah bin Rawaha. Tidak ada ihtiyatinya, tidak ada cadangan yang disiapkan setelah itu. Di sini datanglah peran dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan beliau bisa mentajdid, ya, bisa beliau seakan-akan menunjukkan bahwasanya kaum muslimin bertambah pasukannya dengan merubah, ya, posisi dan merubah juga penampilan, sehingga disangka ada bantuan besar dari kaum muslimin, ya, dalam perang tersebut. Dan akhirnya bisa beliau selamatkan kaum muslimin dari kekalahan yang besar pada waktu itu, jika masih saja, ya, dibiarkan tanpa seorang komandan yang cerdas seperti Khalid bin Walid.
Jadi memang dalam jihad ya, dan juga antum lihat bagaimana kisah perang Khandaq ya, strategi perang Khandaq, perang Badar juga, bagaimana menguasai mata air ya sebelum jihad. Selalu saja ada strategi yang jitu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam jihad-jihad beliau. Ya, jadi jihad ini adalah perang dan adu strategi, dan inilah juga yang harus kita lakukan dalam jihad-jihad kita hari ini. Ya, mungkin bukan jihad bin nafs, tapi jihad-jihad dengan model-model yang lain. Kita harus juga punya strategi yang tepat mengadu taktik kita dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini alhamdulillah selesai bab tentang keutamaan jihad fi sabilillah, dan masih ada bab setelah ini yang masih punya kaitan dengan kitabul jihad, yaitu bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang sebagian kaum muslimin yang disebut sebagai syahid walaupun tidak mati di medan peperangan ya. Jadi yang paling jelas kesyahidannya yang mati di medan peperangan. Tapi kalau itu sedikit sekali ya. Maka dengan rahmat Allah dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang pahalanya di akhirat sama dengan pahala para syuhada walaupun tidak mati di medan peperangan ya. Siapa saja mereka, ini yang insyaallah nanti akan dibahas ya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dengan hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.